orang Wahabi ini suka bikin isu-isu. Kata mereka, Imam Asy'ari itu akidahnya Wahabi. Iya, karena Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase. Nah, yang kita ikuti itu ketika belum akhir hayatnya. Jadi Imam Asy'ari. Bukan hanya Imam Asy'ari, hatta Imam Syafi'i dibikin begitu juga. Ada orang Wahabi di Jawa Timur menulis buku berjudul Manhaj Salafi Imam Syafi'i. Dalam buku itu digambarkan Imam Syafi'i itu Wahabi betul. Semuanya Wahabi. Padahal kita ini mempelajari kitab beliau, kitab murid-muridnya gak ada itu. Mereka ini suka ngarang memang. Suka ngarang. Jangankan Imam Syafi'i, saya sendirilah sering dibuatkan gambar di medsos sama Wahabi. Ternyata menurut Kiai terus tahlil itu gak boleh. Bid'ah mungkarah. Sering. Saya sampai capek sering diminta klarifikasi sama betulnya Kiai dari Kiai. Orang Wahabi yang bikin. Mereka ini suka bikin-bikin begitu. Nah, ini pentingnya membicarakan periodisasi Imam Al-Asy'ari. Fase perjalanan pemikiran Imam Al-Asy'ari hidup dalam 2 fase. Pertama, ketika Mu'tazilah. Kedua, ketika kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Ibnu Qulab dan ahli hadis. Ini menurut kita. Kalau menurut Wahabi beda. Menurut Wahabi, Asy'ari hidup dalam 3 fase. Mengikuti Ibnu Qulab. Ketiga, kembali ke akidah salaf Mujassimah ala Wahabi. Nah, kita ini kata mereka ikut yang kedua. Wahabi ikut yang ini. Ini mereka. Nah, argumen Ahlus Sunnah. Alasan Ahlus Sunnah, Imam Asy'ari hidup dalam 2 fase. Para sejarawan dan mazhab Asy'ari sepakat bahwa Asy'ari hidup dalam 2 fase pemikiran. Seandainya Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase sebagai seorang ulama besar dan tokoh populer, tentu hal ini perbincangan kalangan sejarawan dan pengikutnya. Ternyata di kalangan ahli sejarah dan pengikutnya gak ada. Karena beliau ulama besar. Ulama besar, tokoh populer itu jangankan pendapat. Orang itu kalau punya pendapat pasti populer. Hal-hal yang sifatnya pribadi yang dirahasiakan banyak orang tahu. Itu Kiai. Contohnya bagaimana? Di Jawa, itu bukan saya ya, di Jawa. Sebagian kiai yang suka kemana-mana tuh punya istri di beberapa tempat. Itu walaupun dirahasiakan orang tuh tahu. Padahal dirahasiakan. Lalu apalagi masalah agama yang dia ceramahkan, pasti kan populer kan. Ini murid-muridnya gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Wahabi, kan aneh. Kemudian lagi Ibnu Qulab, Al-Qalanisi dan teolog lain yang diikuti Asy'ari, termasuk teolog Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Wahabi salah persepsi masalah ini. Ini diakui oleh para ulama. Ini argumen Wahabi. Menurut Wahabi, Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase pemikiran dengan beberapa alasan. Pertama, Kitab Al-Ibanah An-Ushulid Diyanah adalah karya terakhir Al-Asy'ari. Ini kitab Ibanah. Yang kedua, dalam kitab Al-Ibanah, Al-Asy'ari mengikuti akidah Mujassimah ala Wahabi yang berpendapat bahwa Allah bertempat di langit. Nah, argumen Wahabi ini rapuh, lemah, tidak kuat. Argumen Wahabi yang mengklaim Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase dengan alasan kitab Al-Ibanah sangat rapuh. Mengapa? Karena kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang dari terbitan India, Madinah, Lubnan dan lainnya tidak memiliki sanad yang muttasil kepada Asy'ari.
Syaratnya gak ada. Mereka hanya menjumpai manuskrip, entah manuskrip di mana gak tahu, gak jelas. Dibilang Asy'ari. Padahal kata para ulama, Imam Abdullah bin Mubarak berkata, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad termasuk bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapapun bebas berbicara tanpa bukti, tanpa dalil. Ini kan kitab-kitab Asy'ariyah, kitab-kitab Syafi'iyah itu kan turun-temurun dari guru ke guru. Kita belajar Fathul Qorib dari guru kita, gurunya bersambung semua. Lah kita ini kitab Al-Ibanah gak tahu pengikutnya. Ini argumen Wahabi. Kemudian kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang telah dicemari oleh distorsi, pemalsuan tangan-tangan terampil yang tidak bertanggung jawab. Isi kitab Ibanah terbitan India, terbitan Madinah dan Lebanon yang menjadi rujukan utama kaum Wahabi berbeda dengan Al-Ibanah terbitan Mesir versi Dr. Fawziyah Hussein Mahmud dari Al-Azhar. Itu berbeda. Isi kitab Al-Ibanah versi Wahabi sendiri yang diterbitkan Wahabi terbitan India, Madinah dan Lebanon isinya paradok dan kontradiktif yang menguatkan bahwa Al-Ibanah tersebut telah mengalami distorsi dari kaum Mu'tazilah. Ini contoh ya, kitab Al-Ibanah versi Wahabi terbitan Madinah. Ini terbitan Madinah. Dalam kitab Al-Ibanah ini ada keterangan in qala qailun ma taquluna fil istiwa. Kalau ada orang berkata bagaimana pendapat Anda tentang istiwa, qilalah, katakan kepadanya, naqulu, kami berkata, innallaha azza wa jalla yastawi ala arsyihi kama qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla beristiwa pada arasy sebagaimana telah berfirman, yaliqu bihi, yang layak baginya, min ghairi tulil istiqrar, tanpa berdiam lama. Tinggal di arasy tapi gak lama. Ini Al-Ibanah halaman 116 terbitan Wahabi. Tanpa berdiam lama, diam tapi gak lama. Kemudian 10 halaman berikutnya, halaman 126, kitab yang tadi, kullu dzalika yadullu ala annahu laisa fi khalqihi wala khalquhu fihi wa annahu mustawin ala arsyihi bila kaifin wala istiqrarin. Semua itu menunjukkan bahwa dia tidak berada di dalam ciptaannya, tidak bertempat di arasy, tidak pula makhluknya berada di dalam zatnya, dan bahwa dia beristiwa pada arasy dengan tanpa bagaimana caranya dan tanpa menetap. Tadi katanya menetap tapi gak lama. Sekarang menetap. Ini halaman 126. Apa mungkin pemikir sebesar Imam Asy'ari menulis kitabnya kecil dalam persoalan yang paling penting kontradiktif? Apa mungkin? Kan gak mungkin. Karena kitab Al-Ibanah ini tipis, bukan kitab besar. Dan beliau bukan pemikir biasa, tapi pemikir dunia. Karena menjadi panutan para ulama, kan gak mungkin ini. Ini artinya apa? Wahabi itu kurang cerdas. Yang diganti cuma yang awal. Setelah mengganti yang awal sudah ditulis, belakangnya gak diganti. Ini Wahabi ya. Kemudian kitab Al-Ibanah versi Al-Azhar yang Dr. Fawziyah Hussein Mahmud. Wa anna Allah ta'ala istawa 'ala al-'arsy 'ala al-wajhi alladhi qala. Wa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an munazzahan 'anil mumassah wal istiqrar wat tamakkun wal hulul wal intiqal. Sesungguhnya Allah beristiwa pada arasy sesuai maksud yang difirmankannya,
dan makna yang dikehendakinya, dengan istiwa yang disucikan dari bersentuhan, berdiam, bertempat, bersemayam, dan berpindah. Ini yang azhar, artinya simpang siur kitab ibadah. Nah, ini kitab al-ibadah sudah ya tadi. Nah, makna istiwa versi ahli hadis. Kitab al-ibadah versi al-azhar itu sama dengan makna istiwa yang ada di dalam kitab-kitab para ulama ahli hadis, murid-murid beliau. Misalnya dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah karangan Imam Abi Amr Ad-Dani, wafat tahun 440 Hijriah. Jadi 100 tahun dari masa Imam Asy'ari. Beliau hidup 100 tahun dari masa beliau. Nah, di sini dikatakan wastiwa'uhu jalla jalaluhu uluhu bi ghairi kaifiyah wala tahdid wala mujawarah wala mumassah. Istiwa Allah adalah kemahatinggiannya tanpa bagaimana caranya, tanpa dibatasi, tanpa berdampingan, dan tanpa bersentuhan. Sama dengan al-ibanah yang versi Mesir. Juga ini versi ahli hadis Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Beliau mengatakan wa fil jumlah yajibu ayyuhlam anna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa istiwa i'tidalin 'anil bijaj wala istiqrar fi makan wala mumassatin li syai'in min khalqih lakinnahu mustawin 'ala 'arsyihi kama akhbar bila kaif bila ain ba'inun min jami'i khalqih. Kesimpulannya wajib diketahui bahwa istiwa Allah bukanlah istiwa dalam artian lurus dari bengkok, bukan bersemayam pada suatu tempat, bukan menyentuh sesuatu ciptaannya. Akan tetapi Allah beristiwa pada arasy seperti yang dikabarkannya, tanpa bagaimana caranya, tanpa di mana tempatnya, serta tidak menempati semua ciptaannya. Yang ibadah versi kita. Nah, menurut Wahabi, azab Tuhan itu terbatas. Ada ukurannya. Syekh Mutaimiyah dalam kitabnya Bayanul Talbisil Jahmiyah, dia mengatakan wa qad sabat an a'immatis salaf annahum qalu lillahi haddun wa anna dzalika la ya'lamuhu ghairuhu. Telah menjadi ketetapan dari para imam salaf bahwa mereka berkata Allah memiliki batas. Batas tersebut tidak diketahui oleh selain Allah. Ada batas. Ada ukurannya. Ini al-ibadah versi Wahabi menolak konsep Tuhan terbatas. Dalam kitab al-ibadah ya, ini terbitan Wahabi sama dengan terbitan Madinah. Jalla an ittikhadis sawahid wal aulad wa taqaddas an mulabasatil ajnas wal arjas laysat lahu suratun tuqal wala haddun yudrabu lahul mithal. Dan tidak ada batas bagi Allah yang dapat diucapkan dalam perumpamaan. Tidak ada batas. Ini ibadah versi Wahabi. Sahabat Nabi SAW menolak konsep Tuhan terbatas. Dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Ibn Abu Nu'aim ada riwayat dari Sayyidina Ali. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wal amadu ilal khalqi madrub wal haddu ila ghairihi mansub. Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliqal mahdud. Batas waktu ditetapkan kepada makhluk. Dimensi ukuran dinisbatkan kepada selain Allah. Barang siapa yang berasumsi bahwa Tuhan kami ini berdimensi terbatas, maka ia tidak mengetahui Tuhan yang wajib disembah. Ibnu Taimiyah bilang ulama salaf. Gak disebut imam salafnya siapa di kitab mana. Mengapa? Karena dia yang bilang itu ulama salaf itu. Itu siapa? Ya pokoknya ulama salaf lah. Wahabi model-model begitu. Sama dengan imamnya. Ulama salaf menolak konsep Tuhan terbatas. Jadi Imam Ali Zainal Abidin
cucunya Sayyidina Ali mengatakan dalam doanya, Antallahul ladzi la yahdika makan, Antallahul ladzi la tuhaddu fatakunu mahdudan. Engkaulah Allah yang tidak dibatasi oleh tempat, Engkaulah Allah yang tidak dibatasi sehingga engkau tidak terbatasi. Inilah masalah. Akidah Ahlussunnah menolak konsep Tuhan terbatas. Dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, Imam At-Tahawi ini lahir pada tahun 239, mengikuti masa salaf. Wafatnya 321, awal masa khalaf. Dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Allah Maha Suci dari segala batas dan segala puncak. Ini ibadah. Kemudian 3 fase pemikiran Al-Asy'ari versi Ibnu Katsir. Dalam Syarah Ihya Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Ibnu Katsir mengutip 3 fase pemikiran Al-Asy'ari. 1. Ketika ikut Mu'tazilah. 2. Ketika menetapkan sifat akliyah yang 7, hayat, ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, dan kalam, dan melakukan takwil terhadap sifat sam'iyah secara parsial seperti tangan, wajah, dan lain-lain. 3. Ketika menetapkan semua sifat tersebut tanpa takyif, bagaimana caranya, dan tanpa tasybih, sesuai dengan metode kaum salaf. Tapi ini gak ada beda. Mengapa? Karena ini berarti tauhid, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seandainya ketiga fase di atas benar, ini masih berbeda dengan 3 fase versi Wahabi. Karena tauhid. Ini perlu dijelaskan karena kadang-kadang Wahabi loh, Asy'ari sama dengan kita. Kalau kamu ikut Asy'ari, ikut kita. Itu mereka. Makanya perlu dijelaskan. Saya kira ini ya masalah isu-isu tentang Imam Asy'ari.